الصلاة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا لأخواتنا لإخواننا لقرباتنا لمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الحكيم حمادة بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Faqala al-musannif rahimahullah, halaman 17 ya. Ghuslul yadi qabla idkhaliha fi ina'il wudu'i min sunanil wudu'i wa in tayaqqana taharatal yad. Qala Malik wa Syafi'i na'am huwa min sunanil wudu'i. Waruya an Malik mustahabbun li syaki fi taharati yadihi. Wa qala Daud al-Zahiri wajibun lil muntabihi minan naumi. Wa qala Ahmadu wajibun lil muntabihi min naumil layli duna naumin nahari. Wa dalilu likulli ma yufhamu minhu hadithu Abi Hurairah annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza stayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha al-ina'a fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu wa rajihu 'indi al-kullu ala haqqin wa ra'yul jumhuri huwa simmatul 'amatu wal hanbaliyyu fi tafsiri afdalu. Nah, saya jelaskan dulu dari sinilah, nanti baru kita lanjutkan lagi. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang furudul wudu yang masuk dalam kategori yang fardu ya. Fardu wudu. Yang dijelaskan ada 4 anggota badan yang wajib dibasuh. Lalu kemudian ada penambahan. Yang masing-masing para ulama mazhab itu beda. Mana yang masuk kategori fardu wudu. Imam Syafi'i mengatakan ada 6. Yang pertama adalah niat, basuh muka, kepala, mengusap tangan dulu sampai siku, lalu kemudian kepala, kaki, dan tartib. Dia harus berurutan, tidak boleh terbolak-balik. Tidak boleh misalnya kaki duluan baru muka, nggak boleh, harus tertib. Nah, sementara madhab Hanafi itu hanya 4 saja. Kemarin kita sudah bahas tuh. Yaitu 4 anggota badan yang dibasuh berdasarkan ayat Al-Quran. Itu nanti bisa dicek di lembaran sebelumnya. Nah, sementara mazhab Maliki itu menambahkan menjadi 7, Hambali juga 7. Selain yang dikatakan Imam Syafi'i ditambah dengan al-muwalat. Harus segera, nggak boleh ada jeda. Misalnya kita basuh muka, dipanggil oleh ibu kita, lalu kita penuhi panggilan itu, lama baru datang lagi lalu lanjutkan, nggak boleh. Harus fauriyah, tidak boleh ada jeda sehingga membuat basuhan itu menjadi kering. Nah, itu perbedaan para ulama terkait dengan jumlah sesuatu yang wajib di dalam melaksanakan wudu. Jadi pahami ya, itu yang kemarin itu. Yang kemudian dibahas yang pertama adalah niat dalam wudu. Niat dalam wudu itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal sampai Imam Malik mengatakan wajib dan merupakan rukun. Artinya apa? Kalau Anda niat berarti batal wudunya. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan
bukan wajib, bukan syarat. Artinya kalau Anda tidak niat, tidak apa-apa. Tapi afdolnya adalah dengan niat. Biniat. Tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan hadis itu hadis ahad. Tidak boleh dijadikan dalil untuk mengatakan fardu sebuah sesuatu yang dianggap wajib. Kemarin kita jelaskan itu. Cuma Bang Haji nggak hadir ya. Nah, saya akan jelaskan sebelum masuk ke pembahasan kita. Nah, terkait dengan persoalan di mana niat itu dilaksanakan pada saat ketika wudhu. Ada yang tahu nggak? Di mana? Di muka. Sebelum membasuh muka. Ada lagi yang lain? Nah, ini kan kadang-kadang kita nggak tahu itu. Kapan niat itu Anda lakukan pada saat ketika melaksanakan wudhu? Nah, para ulama madhab itu berbeda pendapat. Imam Syafi'i, kita fokusnya ke Imam Syafi'i lah. Nanti yang lain ngikutin aja. Kan Imam Syafi'i ini adalah imam madhab kita. Jadi kita mengikuti madhab Syafi'i, tapi yang lain hanya wawasan. Madhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan inda awwali ghusl wajhi. Jadi pada saat ketika pertama kali kita membasuh wajah itu niat. Itu niat itu wajib. Kalau enggak di situ bisa batal. Tapi kalau di awal sebelum membasuh tangan itu sunnah aja, bukan wajib. Artinya bukan waktu wajibnya niat. Nah, waktu wajibnya niat adalah inda awwali ghusl wajhi, ketika membasuh muka pertama. Jadi pada saat ketika membasuh muka baru niat. Nawaitul wudu lis-shalah. Sunnah lillahi ta'ala. Artinya Anda boleh dengan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Macam-macam orang meredaksi melakukan niat pada saat ketika wudu. Ada nawaitul wudu lis-shalah, selesai. Saya biasanya begitu, nawaitul wudu lis-shalah. Saya niat wudu untuk melaksanakan salat pada saat ketika membasuh wajah yang pertama. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, sebelum Anda istinja. Ketika kita mau wudu kan biasanya kita bersih-bersih tuh. Buang air kecil dan sebagainya. Nah, sebelum itu maka kata Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, disitulah niat kita melaksanakan wudu. Sehingga rangkaian dari habis istinja sampai melaksanakan wudu kata mazhab Hanafi itu menjadi ibadah semua. Mazhab Hambali itu pada saat ketika membasuh tangan membaca bismillah niat di situ. Kan kita kalau kita membasuh tangan itu kan baca bismillahirrahmanirrahim, disitulah niat menurut siapa? Mazhab Hambali. Nah, mazhab Maliki, ini kan kita bicara 4 mazhab. Kalau mazhab Maliki itu adalah pada saat membasuh muka. Mau yang satu, mau yang kedua, mau yang tiga nggak masalah. Tapi kalau mazhab Syafi'i di awal. Jadi paham ya? Tapi agak berat memang karena kita 4 mazhab kita pikirin ini. 4 mazhab kita pikirin, tetapi nanti lama-lama terbiasa. Yang kedua nanti kita tahu apa dasarnya. Di sini disebutkan dasar perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Termasuk kemarin yang waktu kita bahas adalah niat dalam wudu, perbedaannya di mana dan bagaimana melawan perbedaan-perbedaan itu. Itu dibahas di dalam kitab ini. Nah, kita lanjutkan. Ghuslul yadi qabla idkhaliha fi ina'il wudu. Ghusl itu artinya membasuh. Bedakan dengan mashu ya. Kalau mashu itu mengusap. Nanti kepala itu diusap, bukan dibasuh. Makanya nanti mazhab Syafi'i itu cukup dengan mengambil air lalu ditaruh di atas, terasa dingin, dianggap cukup. Nanti kalau mazhab Maliki seluruhnya. Tuh. Mazhab Hanafi setengahnya cukup. Biasa ikutin Maliki berarti ya. Siapa? Kita nggak tahu kan begini aja begitu. Ya nggak apa-apa, Mas Jokowi lebih bagus kan? Ya lu kan nggak tahu. Kalau ngaji kan tahu. Ngaji jadi tahu. Jangan tahu, tahu. Dengerin dulu, dengerin. Biar. Biar aja. Selingan gitu. Nah, ghuslul yadi qabla idkhaliha fi ina'il wudu. Jadi membasuh itu ya berarti nanti digosok-gosok tuh. Itu namanya membasuh. Membasuh tangan sebelum memasukkan tangan itu ke dalam bejana wudu. Zaman dulu kan pakai bejana. Zaman sekarang pakai apa? Keran. Jadi sebelum keran itu turun kita udah basuh duluan. Itu maksudnya begitu.
Kalau zaman dulu kita harus ngikuti zaman dulu pakai bejana setengah mati. Kolam. Kolam dulu ada pakai tempat, macam-macam lah. Nah, zaman sekarang pakai keran, berarti sebelum air turun dari keran itu kan kita baru, itu namanya membasuh tangan. Membasuh tangan sebelum memasukkan ke dalam bejana wudu itu min sunanil wudu'i, termasuk sunnah wudu. Nah, kalau sunnah nanti ada 4 istilah itu dipakai oleh para ulama fikih. Kita harus belajarlah. Pertama istilah sunnah, kedua istilah mustahab, ketiga istilah mandub, keempat fadilah. Itu dipakai itu di dalam wacana para ulama fikih. Nah, apa itu sunnah? Sunnah itu adalah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Tetapi dianjurkan untuk dilaksanakan, itu sunnah. Kalau mustahab dan mandub itu sama, dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa, tetapi kadangkala Nabi lakukan, kadangkala Nabi tidak. Itu mustahab dan mandub. Bisa dibedain ya? Nah, kalau fadilah itu adalah sesuatu yang dikerjakan itu bisa mendatangkan kemuliaan, itu fadilah. Tapi tidak harus dilaksanakan. Artinya kalau Anda tidak laksanakan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dilaksanakan itu dapat kemuliaan. Itu namanya apa? Fadilah, fadail. Itu disebutkan di dalam kitab-kitab fikih dan menjadi perbincangan para ulama madzhab. Sama dengan fardu dan wajib tuh. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan sama aja, tidak ada perbedaan. Tapi Imam Abu Hanifah beda itu. Wajib itu adalah dalilnya yang bukan Al-Quran dan bukan hadis mutawatir. Tapi kalau fardu dalilnya Al-Quran dan hadis mutawatir. Makanya nanti pada saat bicarakan niat wudu kata Imam Abu Hanifah itu bukan rukun. Karena dalilnya adalah ahad. Apa ahad itu? Hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan dalam setiap tingkatan dari sahabat, tabi'in, tabi'in, enggak boleh lebih, tidak lebih dari 40 orang. Nah, kalau hadis mutawatir, setiap tingkatan tuh lebih dari 40. Kira-kira bisa nggak orang bohong kalau 40 orang meriwayatkan? Nggak mungkin mereka akan bohong. Tapi kalau hadis ahad bisa jadi. Makanya dalilnya hadis ahad itu bisa dianggap wajib, kata Imam Abu Hanifah. Itu perbedaannya panjang. Dalam fikih itu banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat. Yang kadang-kadang umur kita nggak habis ya. Habis saya membahas tentang persoalan fikih 4 mazhab. Nah, kita lanjutkan. Qala Malik wa Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah muridnya Imam Malik. Jadi Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Nah, ini perlu dipahami. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik hanya membaca kitab Al-Muwatta. Muwatta itu adalah kitab yang berisi tentang hadis pendapat para sahabat yang isinya adalah terkait dengan bab fikih. Itu kitab Muwatta. Ada 60.000 hadis. Imam Malik sebelum belajar ke Imam Syafi'i, sebelum belajar ke Imam Malik, itu dihafal dulu tuh. Karena Imam Syafi'i bukan orang kaya, dia pinjam dulu tuh bukunya. Dia pinjam, dia hafal. Setelah dihafal, dia datang ke Imam Malik, dia belajar. Imam Malik kaget karena dia sudah hafal semua apa yang mau diajarkan. Dan umurnya 16 tahun waktu itu. Anda bayangkan 16 tahun sudah umur berapa tahun itu sudah hafal Quran. Kalau nggak salah umur 15 tahun Imam Syafi'i itu sudah jadi mufti Mekah. Kita 15 tahun masih main gundu, main kelereng kan, main hujan-hujanan. Tapi Imam Syafi'i sudah jadi mufti Mekah. Nah, ketika belajar ke Imam Malik itu dia kuasai semua. Makanya Imam Syafi'i adalah imam yang menggabungkan dua kecenderungan nalar dan hadis. Nah, kita lanjutkan. Kata Imam Malik dan Imam Syafi'i, na'am, memang huwa min sunanil wudu. Memasukkan tangan sebelum membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana wudu itu adalah sunnah. Maksudnya apa? Kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, tapi dianjurkan untuk dilakukan. Itu maksudnya begitu. Artinya apa? Nabi suruh melakukan,
tetapi tidak dalam tingkatan wajib. Tapi disuruh untuk melakukan. Melakukan apa? Membasuh tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana wudu. Waruya an Malik, diriwayatkan dari Imam Malik. Jadi Malik itu nanti ada dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan sunnah wudu. Pandangan yang kedua, satu riwayat dari Imam Malik yang mengatakan mustahabun lisyaki fi taharati yadihi. Mustahab. Mustahab tadi sudah saya jelaskan. Mustahab itu artinya sesuatu yang dianjurkan tapi Nabi kadang-kala melakukan, kadang-kala tidak. Itu mustahab. Maksudnya apa? Kata Imam Malik dalam satu riwayat dari beliau, Anda direkomendasikan, maksudnya direkomendasikan untuk membasuh tangan Anda sebelum masukkan ke dalam bejana, tapi tidak dalam pengertian harus dilaksanakan. Bisa dipahami nggak? Kadang-kala iya, kadang-kala tidak, nggak apa-apa. Itu kata mustahab. Jadi ada dua riwayat dari Imam Malik. Yang pertama sunnah, yang sunnah itu dianjurkan untuk dilaksanakan. Yang kedua adalah mustahab, yang dianjurkan kadang-kala tidak pula dianjurkan. Itu namanya mustahab. Bagi siapa? Lisyaki, orang yang ragu. Syak. Syakka ya suku, orangnya syakun. Sama dalla ya dulu, orangnya dalun. Dolla ya dillu, orangnya dollun. Dolla itu sesat. Ya dillu fi'il mudhari. Orangnya isim fa'ilnya dollun. Sama dengan syakka ya suku, syakun. Di sini lisyaki fi taharati yadi. Orang yang ragu apakah tangannya ini bersih atau tidak, maka dia disunahkan. Untuk apa? Untuk membasuh tangannya sebelum memasukkan ke dalam bejana wudu, atau sebelum melaksanakan wudu tangannya dibasuh dulu tuh. Kalau pakai keran dibasuh dulu. Dan kita laksanakan itu. Cuma kita kadang-kala nggak tahu tuh dasarnya, tapi kita laksanakan karena itu adalah tradisi yang diajarkan guru-guru kita. Wa qala Daud al-Zahiri wajibun lil muntabihi minan naum. Kata Daud al-Zahiri, nanti saya jelaskan siapa beliau, membasuh tangan sebelum memasukkan tangan itu ke dalam bejana wudu, kata Imam Daud al-Zahiri adalah wajib. Artinya apa? Kalau tidak dilaksanakan maka wudunya batal. Kata siapa? Daud al-Zahiri. Bagi siapa? Orang yang baru bangun. Lil muntabih. Muntabih itu wake up, orang yang baru bangun. Bangun dari mana? Minan naum, dari tidurnya. Jadi orang yang baru bangun dari tidur mau wudu, maka dia wajib, kata Imam Daud al-Zahiri, membasuh tangannya sebelum dia masukkan ke dalam bejana wudu. Takut dia bisa rabang-rabang apa. Nanti ada lagi penjelasannya yang tadi tuh. Nanti dijelaskan. Ini Bang Haji Alwi ini sudah, dia punya ilmu laduni, belum dijelaskan udah ada di sini. Nah, siapa Daud al-Zahiri? Daud al-Zahiri ini adalah seorang ulama yang lahir di Kufah. Beliau ini adalah orang yang mengambil kepada makna literal teks. Makna literal teks maksudnya harfiahnya. Misalnya begini, contohnya apa? Contohnya, misalnya, bagi mazhab al-Zahiri, kalau kita sudah wudu nih, lalu menyentuh ibu kita, menurut mazhab Syafi'i batal enggak? Ibu kita atau putri kita? Enggak. Tapi menurut mazhab al-Zahiri, Daud al-Zahiri batal. Bisa dipahami? Dalilnya apa? Lamastumun nisa. Jadi yang membatalkan wudu itu adalah menyentuh perempuan, termasuk ibu dan putrinya. Karena dia memahaminya secara literal, harfiah. Itu mazhab siapa? Al-Zahiri. Yang kedua contohnya adalah terkait dengan orang yang haid dan junub. Menurut mazhab Syafi'i boleh nggak pegang Al-Quran? Menyentuh mushaf? Boleh nggak? Nggak boleh menyentuh mushaf. Menurut Daud al-Zahiri boleh. Dalilnya apa? Ayat Al-Quran. La yamassuhu illa
al-mutahharun. Tidak menyentuhnya, ini lari ke Al-Quran. Al-Quran yang mana? Kitabun maknun. Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Bukan Al-Quran ini nih. Kata siapa? Kata Daud Al-Dhahiri. Tidak bisa menyentuh Al-Quran yang di Lauhil Mahfuz itu Kitabun maknun kecuali orang yang bersih. Siapa? Malaikat yang suci. Tapi Imam Syafi'i mengatakan la yamassu ilal mutahharun, tidak bisa menyentuh Al-Quran yang ada kita ini kecuali orang yang wudu. Maka yang belum wudu tidak boleh menyentuh Quran, termasuk yang haid dan junub. Tapi kata Madzhab Al-Dhahiri boleh, karena ini ayat Quran dipahami secara harfiah. Nah, disebut dengan Al-Dhahiri. Dhahir itu artinya zahir, literal. Kalau bahasa modernnya literal atau harfiah. Dia memahaminya permukaannya gitu. Termasuk misalnya apa? Misalnya terkait dengan perempuan yang mau dipinang, al-makhtubah. Jadi laki-laki datang ke rumah perempuan, dia mau minang. Di dalam hadis Nabi itu disebutkan undur ilaiha fa innau ahra ayyudima bainakuma. Kalau Anda meminang perempuan, maka lihat kepadanya. Undur ilaiha. Untuk apa? Supaya nanti ketika Anda menikah hubungannya menjadi langgeng. Jangan apa istilahnya kucing dalam karung. Kita mau ngelamar orangnya kita nggak tahu dia ada di mana, kita nggak tahu. Kita belum lihat, fotonya juga nggak tahu. Foto juga kadang menipu foto. Bisa diedit. Lihat. Dengar suaranya. Nah, kata Daud Al-Dhahiri, hadis ini literalnya adalah undur ilaiha. Lihat kepada perempuan itu apa? Perempuan harus telanjang bulat. Perempuan harus telanjang bulat. Bayangkan tuh. Kata Imam Daud Al-Dhahiri, supaya apa? Supaya nggak ada kerugian. Tidak ada kucing dalam karung. Bayangkan kalau pendapat ini berlaku sekarang. Nggak jadi, kasihan kalau nggak jadi, itu jadi aib tersebar itu. Diekspos di media sosial, oh si A ini ada panoknya gede. Misalnya kan. Nah, kalau madzhab Syafi'i yang boleh dilihat itu adalah tangan dan muka. Madzhab Hambali sebenarnya dengan dirabanya sudah kelihatan melalui orang gitu. Bisa ketahuan. Kalau mazhab Hambali aurat itu semua tubuh. Yang kelihatan aja di sini. Makanya orang mazhab Hambali itu tertutup. Kalau mazhab Syafi'i ini sampai tangan. Tapi kalau mazhab Hanafi ini tangan dan kaki. Itu perbedaannya. Tapi kalau Dhahiri lihat aja semua. Makanya mazhab Daud Al-Dhahiri ini tidak ada pengikutnya sekarang. Dia punah. Tapi pendapatnya tetap ada, tapi dia punah. Daud Al-Dhahirnya adalah dia salah satu murid dari Imam Syafi'i. Tapi kemudian mendirikan mazhab sendiri karena itu sudah mujtahid. Cuma cara pikirnya yang begitu, literal. Jadi di dunia ini pasti ada aja model begitu. Ada aja. Dan ini memang sesuatu yang alami. Tapi dia ulama. Dia seorang ulama mazhab. Tapi cara pikirnya adalah Dhahiri. Dia literal. Beliau ini juga adalah seorang anti terhadap nalar dan kias. Makanya modelnya begitu. Nah, pandangannya adalah ketika bicara tentang orang terkait dengan membasuh tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana wudhu, karena dia melihat pada hadis berikutnya nanti. Hadis itu dipahami secara harfiah. Sehingga harus dibasuh tangan sebelum memasukkan tangan ke bejana wudhu. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hanbal, waqala Ahmadu, berkata Ahmad bin Hanbal, wajibun lil muntabihi min naumil laili duna naumin nahar. Wajib bagi siapa? Orang yang bangun dari tidur malam. Malamnya kan tidur panjang tuh. Tapi kalau tidur siang enggak. Kenapa? Karena tidur malam, kata Bang Haji Alwi tadi, dia nggak tahu tangannya kemana-mana itu. Takut kekobakan. Iya. Kalau aja dipegang mana-mana gitu, nah makanya dia harus dibersihkan. Karena malam biasanya kurang begitu sadar. Tapi kalau siang biasanya orang lebih rapi tidurnya. Tapi kalau malam sembarangan itu, kemana aja tuh tangan. Oke ya, nah kita coba lihat apa yang membuat terjadi perbedaan pendapat. Wad dalilnya adalah likul lima yafhamu minhu hadis Abi Hurairah. Jadi pemahaman mereka itu dasarnya adalah
hadis Abu Hurairah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza staiqadha ahadukum, apabila kalian bangun min naumihi, dari tidurnya. Dia disebutkan ini tidur siang atau tidur malam, yang penting bangun dari tidur. Falyaksil yadahu, maka harus dibasuh tangannya. Falyaksil itu fiil apa? Fiil mudhari yang ada lam amr itu falyaksil. Maka basuhlah, apa yang dibasuh? Tangannya. Qabla ayyudkhilaha al-ina'a, sebelum dia memasukkan ke dalam bejana. Jadi dibasuh. Ini pemahaman harfiahnya wajib atau tidak wajib? Madmadah. Jadi istinsyak itu tadi caranya adalah memasukkan air ke hidung, disedot. Tuh gitu. Lalu kemudian habis disedot gini, pegang ini hidungnya gini, buang. Makanya bersih itu sini. Bukan begini. Nah, nih, ini begini nih kalau wudu dia. Makanya dia dari tadi ngumpet, takut di ini kan. Nah, itu namanya istinsyak. Nah, di sini para ulama ada 3 pendapat. Nah, kita coba lihat, kita baca. Pendapat yang pertama adalah al-qaulul awal fiha thalathatu aqwalin. Di dalam persoalan tersebut ada 3 pendapat. Al-qaulul awwalu, pendapat pertama. Al-qaul itu kan perkataan, tapi kita sebut pendapat. Wa qaulu Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Pendapat Malik, pendapat Imam Syafi'i, dan pendapat harusnya Abi Hanifah, bukan Abu Hanifah ya. Harusnya Abi Hanifah. Pendapat Malik, pendapat Syafi'i, dan pendapat Abu Hanifah. Kata mereka, jumhur, innahuma sunnatani min sunanil wudu. Istinsyak dan madmadah, berkumur dan mengeluarkan, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, itu termasuk sunnah wudu yang dianjurkan dilaksanakan. Tapi kalau ditinggalkan juga nggak apa-apa. Itu kata Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Nah, pendapat yang kedua, qaulu Ibnu Abi Layla, pendapat seorang ulama yang bernama Ibnu Abi Layla, dia mengatakan innahuma fardun min furudil wudu'i. Keduanya fardu dari fardu wudu, kalau tidak dilaksanakan wudunya batal. Tuh bayangkan itu, ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan batal. Itulah fikih. Kata Ibnu Abi Layla, siapa Ibnu Abi Layla? Beliau ini namanya Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla al-Ansari. Dan beliau adalah seorang yang seorang mufti, qadi di Kufah, dan seorang perawi hadis. Beliau ini adalah termasuk dari muridnya Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i. Awal mulanya beliau ini adalah pengikut dari Imam Abu Hanifah, mazhabnya Hanafi, lalu beralih menjadi mazhab Syafi'i. Itu Ibnu Abi Layla. Al-qaulu tsalis, pendapat yang ketiga adalah pendapatnya siapa? Huwa qaulu Abu Thur. Kita ini kan jarang dengar tuh nama-nama ulama itu. Sekarang baru dengar itu. Pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Abu Thur dan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini adalah sahabat Nabi, yang beliau ini termasuk dari 20 orang yang diberitakan masuk ke dalam surga. Itu Abu Ubaidah. Sementara Abu Thur ini adalah beliau termasuk sahabatnya Imam Syafi'i. Dia adalah sahabat dan muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i banyak. Dan di antara sahabat dan murid Imam Syafi'i ini lalu kemudian membuat mazhab sendiri. Namanya mazhab Abu Thur. Nah, mazhab Abu Thur ini tidak berkembang. Jadi yang membuat mazhab itu bisa berkembang, yang pertama adalah pengikutnya memperkuat itu mazhabnya. Pengikutnya militan. Makanya kalau kita ingin hebat ya, kita harus punya followers yang militan. Dia membela kita di mana aja. Kayak Anies tuh militan pengikutnya. Di mana saja dia dibela. Jadi kuat dia. Nah, mazhab Syafi'i kenapa dia bisa kuat? Karena para murid-muridnya itu memperkuat mazhab Syafi'i. Yang pertama caranya ada, bikin metodologinya untuk membangun mazhab. Yang kedua, diajarkan di pesantren-pesantren.
Makanya mazhab Syafi'i itu tidak bisa hilang di Indonesia karena pesantren mengajarkan mazhab Syafi'i. Melalui apa? Para kiai. Yang kedua, kitab-kitabnya adalah kitab fikih Syafi'iyah. Nggak akan pernah hilang itu. Itu cara untuk memperkuat mazhab itu. Sama kalau kita ingin memperkuat diri kita menjadi tokoh, diperkuat melalui pengikut-pengikutnya. Nah, kalau pengikut kita kuat dan banyak, kuat kita. Nah, itu caranya begitu. Jadi belajar dari pendirian mazhab seperti itu. Nah, Abu Thawr ini adalah beliau murid dari Imam Syafi'i dan beliau adalah seorang mujtahid, seorang mufti dan seorang hafiz. Hafiz itu orang yang ahli hadis. Beliau awalnya mengikuti mazhab Hanafi di Irak, lalu pindah ke mazhab Syafi'i. Kenapa? Jadi ceritanya begini. Dia belajar dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Abu Thawr. Awal mulanya. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini adalah muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi nggak belajar langsung dengan Abu Hanifah, dia belajar. Yaitu yang disebut dengan fikih rasionalis, fikih ra'i. Jadi menggunakan nalar dan kias. Abu Thawr. Tiba-tiba Imam Syafi'i kan tinggal di Baghdad. Imam Syafi'i itu kan tinggal dua. Di mana? Di Baghdad dan di Mesir. Nanti kuburannya di Mesir. Dia pergi ke Baghdad, nanti ada pendapat-pendapatnya namanya Qaul Qadim, pendapat lama. Ketika dia Mesir namanya Qaul Jadid, pendapat baru. Nah, Imam Syafi'i meninggal di Mesir. Dari Mesir nanti kemudian mazhabnya itu dibawa ke sampai Hadramaut, lari terus sampai ke Asia Tenggara sampai ke Indonesia. Dari Mesir itu. Makanya di Mesir banyak mazhab Syafi'i. Tapi mazhab yang resminya adalah mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu dia adanya di Turki itu yang gempa kemarin itu. Turki, Asia Tengah, Asia Selatan itu. Jadi kalau Pakistan, Bangladesh, India itu muslimnya mazhabnya Hanafi itu. Termasuk Turki. Tapi kalau mazhab Maliki itu di wilayah Afrika Utara, itu mazhab Maliki. Dari sampai Spanyol, Andalusia, itu mazhab Maliki kuat. Kemudian sampai ke Afrika Utara, apa Afrika Utara? Mesir, Aljazair, Maroko, Tunisia, Libya. Itu mazhabnya adalah mazhab Maliki. Maka ada seorang penulis tafsir termuka namanya Tahir bin Ashur, kitab tafsirnya namanya At-Tahrir wa Tanwir. Itu mazhabnya adalah Maliki karena dia tinggal di Tunis. Jadi kalau mazhab Syafi'i memang perkembangannya sampai ke Hadramaut itu, dari Mesir ke Hadramaut. Makanya para habaib yang menyebarkan Islam ke Indonesia, termasuk habaib itu Wali Songo. Wali Songo itu habaib itu. Menyebarkan Islam ke Indonesia itu mazhabnya Syafi'i. Jadi mereka bawa kemudian sampai ke Asia Tenggara, Malaysia, Fatani itu, Thailand Selatan, sampai Filipina Selatan, Moro, sampai ke Indonesia. Itu Syafi'i semua itu sentralnya. Kalau ada yang mazhabnya Wahabi itu belakangan aja. Orang yang kuliah di Madinah, kuliah di Mekah, terpengaruh oleh mazhab Hambali, lari ke Indonesia, disebarkanlah mazhab Hambali. Siapa? Wahdah Islamiyah, Syarif Hidayatullah itu lembaga itu. Dan banyak organisasi termasuk afiliasi ke Salafi. Itu larinya ke Hambali. Jadi paham ya? Nah, Abu Thawr ini adalah beliau ketika ada halaqah Imam Syafi'i, dia hadir. Lalu dia bertanya, ingin nguji kealiman Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i diuji. Kan sombong banget Abu Thawr ini. Imam Syafi'i diuji. Lalu Imam Syafi'i bertanya lagi, kalau kamu sholat itu gimana caranya pada saat angkat tangan? Jadi angkat tangan. Kata Abu Thawr diberikan contoh gerakannya angkat tangan, karena dia mazhab Abu Hanifah. Lalu dia berada di, kalau mazhab Maliki kan tidak perlu diletakkan di sini. Kalau mazhab Maliki dia lewat Allah, dia nggak pakai begini lagi. Allahu Akbar langsung. Nah, kalau saya beri contoh begini, anggap aja saya lagi duduk ini, lagi diri. Allahu Akbar, ini mazhab Maliki nih. Kalau mazhab Syafi'i, Allahu Akbar baru. Jadi mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi nggak di sini, dia kalau mazhab Hambali di bawah. Mazhab Hanafi dia di atas pas pusat. Nah, kata Imam Syafi'i, apa yang kau katakan salah. Ini dalilnya nih, hadisnya. Akhirnya terpesona Abu Thawr. Pengajian dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dia tinggalkan. Satu ketika bertemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Abu Hanifah. Ya Abu Thawr, saya lihat kau ini sudah beralih dari halaqah kita kepada halaqahnya orang Hijaz. Maksudnya orang Hijaz Imam Syafi'i.
saya melihat dia lebih kuat daripada mazhab Hanafi. Abu Thawr akhirnya menjadi murid dari Imam Syafi'i dan dia yang meriwayatkan perkataan-perkataan Imam Syafi'i yang disebut dengan qaul qadim. Dia salah satunya Abu Thawr. Ini bicara tentang mazhab Syafi'i dan ini salah satu tokoh yang memperkuat mazhab Syafi'i adalah Abu Thawr. Itu luar biasa Imam Syafi'i mempengaruhi. Dan kalau nanti ke Mesir, Ustaz Bas ini kan tahu itu ada makamnya Imam Syafi'i. Ada ya? Ada makam Imam Syafi'i kan? Kapan-kapan kalau kita nanti umroh pergi ke Mesir, jangan umroh terus, tapi umroh 6 hari ke Mesir. Kita ziarah ke siapa? Imam Syafi'i. Ziarah ke penulis Al-Hikam. Siapa penulis Al-Hikam? Ibnu Athaillah Sakandari, itu di Mesir. Nah, ziarahlah ke situ. Jangan baca kitabnya doang. Tapi kita nggak tahu siapa beliau. Kita datang ziarah, ngumpulin duit dari sekarang arisan. Bapak bisa nyari dana ini. Musola selesai, kita nyari dana buat ziarah. Ziarah kemana? Ke Mesir lah. Masa ziarahnya ke Banten terus? Kalau ke Banten terus cuma panas doang, capek lagi. Nah, kata beliau, kata Abu Thawr dan Abu Ubaidah, dia beda. Al-istinsaku fardun, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya itu fardu. Tapi wal madmadatu sunnah, kukumur sunnah. Kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat? Hadisnya ini ad-dalil, dalilnya adalah hadis. Jadi perbedaan yang kedua, ketika bicara tentang berkumur dan istinsak, itu perbedaannya dalam memahami hadis lagi. Jadi perbedaannya dalam memahami hadis. Apa hadisnya? Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa huwa qauluhu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan hadis itu adalah idza tawaddaa ahadukum, apabila kalian wudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, maka masukkan ke dalam hidungmu, ke dalam hidungnya air, dimasukkan. Summa liyunthir. Tapi menurut satu riwayat lagi, summa liyantasir. Jadi ada dua tuh riwayat. Tapi artinya sama. Setelah itu, setelah dimasukkan, diapakan? Dikeluarin, jangan dihidup sampai selesai. Dikeluarkan. Itu dalilnya. Wa man istajmara falyutir, barang siapa yang istinja dengan batu, maka hendaklah falyutir, bilangannya harus ganjil. 3, 5, 7. Jangan 2, 4, 6, itu genap. Jadi harus ganjil. Kenapa? Innallaha yuhibbul witir. Allah suka yang ganjil. Jadi harus ganjil. Tapi sekarang kan nggak pakai batu. Sekarang pakai apa? Pakai air. Nggak perlu ganjil tuh kalau pakai air. Masa air ganjil? Bagaimana cara air ganjil? Susah. Atau pakai tisu. Kalau di barat tisu itu nggak pakai air. Ya udah biasa, kalau Bang Hakim ya belepotan. Karena udah biasa kan, kalau udah biasa. Makanya orang barat waktu ke Indonesia dia kaget. Kalau dia masuk ke warteg, loh kenapa ada kertas toilet ada di sini? Ditaruh di situ. Itu kan kertas toilet. Kita pakai buat apa, bersihkan ini. Padahal kertas toilet itu di WC. Orang barat kaget, loh kok kertas toilet ada di ini? Karena beda kultur. Kalau kita kertas toilet buat basuh tangan, kalau basah. Kalau orang barat buat cebok. Makanya dia kaget. Nah, dalil ini dijadikan para ulama atau dipahami para ulama berbeda. Ada yang mengatakan wajib karena dia bersandar pada hadis ini yang mengatakan fal yaj'al. Ini meskipun fi'il mudhari tapi ada lam amar, fal yaj'al itu. Ini menunjukkan kepada wajib katanya. Wajib memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Maka menurut Abu Thawr dan Abu Ubaidah yang wajib itu adalah istinsak. Bukan kumur-kumur. Tetapi menurut Ibnu Abi Layla keduanya wajib. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah cuma sunnah. Nah, kenapa? Nah, di sini dijelaskan oleh penulis kitab, warrajihu indi huwa, yang paling kuat menurutku adalah ra'yul jumhuri wa dzalika, pendapat mayoritas ulama yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi yang mengatakan
Al-awwal al-ayatul karimatul khasatu bil wudu lam ta'ti bihima min ayyi wajhin. Kata Abdul Hakim Hamada, dia mengatakan ayat yang khusus bicara tentang wudu itu tidak menyebutkan persoalan apa? Istinsak dan madmadah. Tidak bicara tentang kumur-kumur dan bicara tentang memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung. Mana ayatnya? Surat Al-Maidah ayat 6. Masih ada yang hafal nggak? Apa ayatnya itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang beriman, apabila kalian ingin melaksanakan wudu atau melaksanakan salat, maksudnya wudu, maka faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Itu satu. Yang kedua, apalagi itu? Wa aydiyakum, dan tangan kalian ilal marafiq, sampai ke siku. Makanya nanti kalau wudu jangan begini. Oh, begini. Ada orang kan wudu kalau di keran kan? Begini dia. Ah, begitu dia kalau air keran. Jangan begini, kan air keran gini, biar gampang. Padahal air keran begini, ambil airnya gitu. Terus ke atas. Di atas sampai ke sini, siku. Jadi kenapa? Karena disebut sini adalah wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan kalian sampai siku. Berarti dari mana? Ini tangan nih. Sampai siku. Bukan dari siku sampai tangan. Kebalik. Kira-kira pada begitu enggak? Kalau di air keran rata-rata begitu saya lihat. Begini dia. Besok kita intip. Besok kalau wudu kita intip tuh. Kalau perlu divideokan itu. Kalau salah gebuk. Artinya dari ayat ini sebenarnya dari tangan ke siku, bukan dari siku ke tangan. Nanti kita jelaskan. Ini kan bicara baru secara umum saja. Di dalam ayat ini disebutkan wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain, dan usaplah kepala kalian. Usap bukan dibasuh tapi diusap. Serta basuhlah kaki kalian. Kaki bukan diusap, dibasuh. Berarti harus digosok-gosok. Sampai mana? Ilal ka'bain, mata kaki. Ayat ini kayak kata penulis kitab, itu nggak bicara tentang kumur-kumur. Nggak bicara tentang memasukkan air dan mengeluarkan dari hidung. Betul kan? Maka dia tidak fardu. Itu satu pendapat apa yang menjadi dasarnya. Yang kedua, baliknya itu maqala ahadun minal fuqaha'il arba'ati bi butlanil wudu'i dunahuma ay bitarkihima. Halaman 18 tuh. Yang kedua, kata penulis kitab Abdul Hakim Hamada, dia mengatakan maqala ahadun minal fuqaha'il arba', tidak ada satupun 4 ahli fikih, baik Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal, yang mengatakan kalau meninggalkan meninggalkan kumur-kumur dan memasukkan air serta mengeluarkan dari hidung yang disebut istinsak itu batal wudu. Tidak ada yang menyebutkan seperti itu. Satupun para ahli fikih nggak ada mengatakan demikian. Artinya apa? Tidak ada satupun dari ahli fikih yang 4 mengatakan kalau tidak kumur-kumur atau istinsak itu wudunya batal. Nggak ada satupun. Berarti di sini bukan fardu. Yang ketiga, kullu ma kana fi takhfifun 'alal muslimi fa nahnu ma'ahu ma'al amali bi kulli ma jaa'a fi sunnah. Segala sesuatu yang mengandung keringanan buat orang Islam, maka kata penulis kitab ini fa nahnu ma'ahu, kami bersamanya ma'al amali bi kulli ma jaa'a fi sunnah, disertai dengan melaksanakan apa yang ada di dalam sunnah. Artinya apa? Kalau kita jadikan kumur-kumur dan istinsak itu menjadi fardu, itu memberatkan. Betul ya? Bisa memberatkan. Maka dia menjadi sunnah. Artinya apa? Dilaksanakan afdal, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Maka itu lebih mengandung kepada keringanan dalam persoalan hukum. Dan kata penulis kitab ini, tetap kita melaksanakan semua yang menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sampai di sini aja ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan
terkait dengan ghuslul wajhi min faraidil wudu. Membasuh muka. Nanti muka yang mana yang kita perlu basuh dan wajib? Ini yang kita akan bahas. Sebagian besar kita mungkin tidak paham itu. Tapi insya Allah nanti kita bisa paham perbedaan-perbedaan pendapat terkait dengan persoalan baru masalah wudu ya. Kita belum bicara sholat, belum bicara yang lain. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.